Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang cukup panas sekali di Kabupaten Rokan Hilir Riau di daerah kilometer 37 Bagan Batu ini, bahwa izinkan The Brono untuk sore hari ini adalah menjawab pertanyaan tentang sebuah prinsip pemupukan. Sebuah ini artinya bahwa serangkaian, karena bahwa di dalam prinsip pemupukan di dalam tanaman kelapa sawit harus mengikuti kaedah-kaedah prinsip pemupukan, supaya bahwa kita melakukan pemupukan dengan biaya yang cukup besar akan mendapatkan hasil yang terbaik. Ada beberapa prinsip pemupukan yang jarang dibahas di dalam perkebunan kelapa sawit, apalagi untuk masyarakat. Di sini The Brono sudah akan membahas tentang 5 prinsip pemupukan tanaman kelapa sawit yang mungkin bisa diadopsi dan bisa kita renungi masing-masing bicara tentang pemupukan tanaman kelapa sawit. Yang pertama adalah umur tanaman dengan fisik tanaman. Bahwa ketika kita melakukan pemupukan tanaman kelapa sawit, apalagi sawit yang lama tidak dilakukan perawatan, maka bahwa yang seharusnya di dalam prinsip pemupukan adalah bahwa semakin memiliki jenjang dosis sesuai dengan umur tanaman. Namun kita tidak bisa melakukan ini hanya semata-mata kita hanya tahu umurnya saja. Pada tanaman-tanaman yang tidak memiliki pertumbuhan yang sempurna, kita tidak bisa melakukan pemupukan hanya didasarkan pada umur tanaman saja. Namun membandingkan fisik tanaman untuk menjadikan dasar rekomendasi pupuk yang mau kita berikan, kita juga harus melihat fisiknya. Jadi bahwa prinsip yang pertama adalah bahwa tidak semata-mata bahwa dosis pemupukan diberikan sesuai dengan umurnya saja, tapi ada faktor X, yaitu adalah fisik tanaman. Mungkin nggak mumpuni nggak untuk kita pupuk. Sehingga memang seringkali The Brono melakukan memberikan minta foto kepada sahabat The Brono supaya kita jangan sampai memberikan dosis pupuk kepada tanaman kelapa sawit kita melebihi ambang fisiknya dia gitu. Sebagai contoh yang sering saya sampaikan, ketika kita melakukan pemupukan yang pertama pada tanaman kelapa sawit, yaitu adalah 100 gram urea pada 1 bulan setelah tanam. Apakah harus 1 bulan setelah tanam ketika tanamannya tidak tumbuh dengan sempurna? Apakah harus 1 bulan dengan 100 gram urea ketika kemarau panjang, daunnya pada mengering? Apakah harus kita lakukan? Jawabannya kan tidak. Kemudian apakah kita melakukan pemupukan dengan misalnya NPK sebanyak 3 kg pada usia tanaman 3 tahun ketika tanaman kelapa sawitnya dalam kondisi yang dalam kondisi yang tergenang, lama tergenang, warnanya kuning, kurus? Apakah kita harus berikan 3 kilo per pokok per tahunnya? Jelas tidak akan pernah sanggup. Sehingga prinsip yang pertama adalah dosis pemupukan harus disesuaikan dengan fisik tanamannya. Jangan hanya semata-mata umur tanamannya. Sehingga harus sinkronisasi antara umur tanaman dengan fisik tanaman. Kemudian yang kedua yang jarang dibahas adalah kondisi yang dipupuk. Prinsip di dalam pemupukan tanaman kelapa sawit bahwa kita tidak akan mungkin memupuk tanaman kelapa sawit dengan dengan pupuk organik ataupun pupuk kimia ketika tanaman kelapa sawit kita berada dalam kondisi yang tergenang. Dalam kondisi yang tergenang artinya bahwa becek-becek lah ataupun dia ada air di lahan kita tidak mungkin melakukan pemupukan, karena bahwa dalam kondisi yang tergenang akar kelapa sawit itu dalam kondisi yang tidak bisa bernafas, respirasi akar tidak berjalan, maka kita tidak akan bisa melakukan pemupukan. Kalau kata pupuk ya, Pak Pandy ini pupukku kok, ngapain harus mengikuti The Brono? Monggo saja. Pemupukan yang kita lakukan dengan dasar bahwa supaya unsur hara yang terkandung dalam pupuk bisa terserap sempurna oleh tanaman kelapa sawit kita. Dalam kondisi yang tergenang, pupuk anorganik sendiri atau pupuk kimia tidak akan mampu bisa diserap sempurna, karena kondisi akar juga tidak sempurna, di mana bahwa kondisi tidak bisa respirasi, tidak mampu melakukan pernafasan akar. Ketika kita paksakan pupuk, maka ya hasilnya tidak akan pernah bagus. Kemudian ketika kita menggunakan pupuk organik sekalipun, mau janjangan kosong, solid basah, ataupun kotoran hewan, dengan kondisi yang kondisi yang tergenang, maka dekomposisi yang berjalan maka bersifat anaerob atau terbalik, di mana anaerob ini bahwa kondisi tidak ada oksigen, maka bahan organik reaksinya akan cukup panjang dan bahkan menghasilkan unsur hara yang malah justru tidak bermanfaat bagi tanaman kelapa sawit. Sehingga dalam kondisi yang tergenang kita tidak boleh memupuk.
Pak Wendy nggak tergenang, kondisinya becek-becek sebagian, maka lebih bagus kita tunda dulu, airnya surut dulu, baru kita melakukan pemupukan tanaman kelapa sawit. Sehingga prinsip yang kedua yang saya sampaikan, lakukan pemupukan pada kondisi yang tepat. Jangan dipaksakan sesuai jadwalnya saja, tapi adalah disesuaikan dengan kondisi lapangan seperti itu. Jangan juga misalnya, Pak Wendy ini sudah jadwalnya, tapi piringan belum disemprot. Sedikit banyak mau gulma berdaun lebar atau berdaun sempit di piringan juga tetap akan menyerap unsur hara. Apalagi di lahan kita itu kondisi yang paling banyak adalah anak kayu yang memiliki bunga dan buah, maka serapan kaliumnya juga akan tinggi. Maka lebih bagus kita lewatkan. Ini yang harus kita pahami supaya penyerapan unsur hara bagus. Kemudian prinsip yang ketiga adalah setiap pokok sesuai dengan dosis. Kita tidak bisa memilah-milah ketika kita melakukan penanaman yang sama, kondisi hampir seragam, maka setiap pokok sesuai dengan dosis. Sahabat Entrepreneur semuanya, produksi tanaman kelapa sawit, tonase tanaman kelapa sawit ada dua. Yang pertama adalah berat janjang rata-ratanya, dan yang ketiga adalah jumlah populasi yang akan menghasilkan tanaman buah segar itu sendiri. Ketika tanaman kelapa sawit kita menghasilkan tanaman buah segar yang banyak ditambah dengan BCR yang banyak, maka tonase tidak akan mungkin luput untuk bisa kita dapatkan sesuai dengan target yang sudah kita anggarkan. Namun ketika kita melakukan pemupukan hanya di pinggir jalan saja atau bagian tengah saja, maka sahabat Brondol bahwa hal ini kalau di perusahaan kita selalu melakukan pemupukan dengan menggunakan prinsip setiap pokok sesuai dosis, maka setiap pemupukan harus wajibnya adalah dilakukan mulai dari tengah lapangan, jangan dari tepi jalan. Karena kalau kita ngomong-ngomong tepi jalan, apalagi kita ngupah orang, kita mupuknya dari tepi jalan, orang otomatis akan masuk ke sana dengan membawa semakin banyak, maka rata-rata di tengah, kondisi tengah adalah kurang mendapatkan dosis yang sempurna sesuai dengan yang ada di pinggir jalan. Maka pastikan bahwa pemupukan kita dilakukan dari tengah lapangan, tengah ancak baru kita menuju ke jalan keluar. Jangan membiasakan kita mupuk dari dari tepi jalan menuju ke tengah sana. Karena kalau kita menuju dari tepi jalan ke tengah sana, biasanya yang tengah ya akan mood kita sudah hilang ini. Tapi kalau kita menuju ke tepi jalan ini, tepi jalan biasanya mood kita akan lebih dekat lagi, kita akan lebih semangat. Sehingga setiap pokok sesuai dosis adalah sebuah prinsip yang harus kita pahami, harus kita laksanakan. Karena bahwa jangan sampai kita punya 143 pokok per hektar yang mendapatkan yang misalnya tanaman yang bisa kita panen cuma 136 pokok saja, ya kan, berarti kita sudah selisih beberapa 7 pokok saja. Kalau 200 kilogram per tahunnya untuk satu tanaman juga akan sangat berpengaruh terhadap produktivitas tanaman kelapa sawit. Jadi memang setiap pokok sesuai dengan dosis. Kemudian yang prinsip yang keempat adalah setiap butiran tanah ketemu dengan butiran pupuk. Artinya bahwa bagaimana kita melakukan pemupukan serata mungkin, ditebar serata mungkin supaya tanaman kelapa sawit kita segera menyerapnya dengan menggunakan metode-metode penyerapan akar, apakah difusi, ataukah osmosis, ataukah dia melakukan intersepsi akar supaya segera diserap. Sehingga hal ini yang ketika kita melakukan hal ini adalah penjelasan dari ketika kita melakukan pemupukan dengan cara disebar. Lakukan penyebaran secara merata dan ikuti jarak minimum dari pohonnya itu berapa. Jangan sampai kita memupuk tanaman kecil, kita pepetkan kepada tanaman adalah hal yang tidak tepat. Minimalnya adalah 30 cm kita tebarkan atau 50 cm kita tebarkan. Dimana kalau urea sama KCl lebih dekat ke pohon, tapi kalau RP sama dolomit lebih menjauhi ke piringan. Artinya bahwa piringan luar atau di luar piringan malahan seperti itu. Jadi supaya penyerapan sempurna dilakukan secara penyebaran secara merata, jangan menggumpal, apalagi pupuk-pupuk yang kadar nitrogennya tinggi, apakah urea, apakah ZA, ataukah NPK, kemudian dipupukkan hanya hanya dilempar saja tanpa masih ada menggunung kecil-kecil yang spot-spot tidak merata, ya ini yang akan menyebabkan. Karena urea ketika dia tertumpuk saja, apakah urea atau ZA, maka volatilisasi ataupun penguapan nitrogen akan mungkin terjadi, dan ya kita akan selalu yang menggunakan istilah dari The Brondol adalah bagaimana kalau memupuk nitrogen banyak menguap, ya sama dengan kita memupuk langit itu sendiri. Kemudian yang terakhir yang harus saya sampaikan adalah bicara tentang prinsip pemupukan adalah bagaimana kita memahami bahwa pupuk yang harus kita berikan, kita juga harus melihat musim. Jangan terlalu paksakan jadwalnya, apalagi ini contohnya di Rokan Hilir ini hampir 3 minggu
curah hujan mungkin turun hanya beberapa milimeter saja, maka lebih bagus tidak kita lakukan pemupukan yang memiliki berbahan dasar bersenyawa garam, urea, ZA, KCl, kiserit, borat, mungkin kita jauhi dulu, jangan dulu. Begitu juga banyak orang takut ketika ngomongin penghujan. Banyak orang ketika memupuk kok hujan deras Pak Pendi. Hujan deras adalah sebuah anugerah, bahwa pupuk yang akan tidak bisa diserap adalah ketika dia larut kepada aliran permukaan dan terbawa oleh aliran permukaan. Maka pahami pemupukan, jangan sampai bahwa pemupukan yang kita lakukan hanya sia-sia saja. Biaya pemupukan kita adalah 60% dari biaya perawatan untuk bisa mendapatkan kondisi yang standar. Sehingga lebih bagus dilakukan dengan cara seksama dan sebaik-baiknya untuk mendapatkan hasil sebaik-baiknya. Mohon maaf kondisinya cukup panas sekali pada hari ini memang ini, dan tanpa mengurangi rasa hormat dan semoga ini menjawab pertanyaan salah satu sahabat The Brondol yang bicara tentang prinsip pemupukan yang harus kita pahami bareng-bareng. Dan satu lagi, jangan pernah melakukan pemupukan dengan cara memaksa. Memaksa artinya bahwa kondisi kemarau panjang kita, kondisi kering kerontang kita memupuk, ya semuanya akan nguap saja. Apalagi dengan pencampuran-pencampuran pupuk yang kita tidak tahu dasarnya. Urea dicampur dolomit, NPK dicampur dolomit. Kita harus memahami bahwa penguapan nitrogen adalah penguapan nitrogen itu tidak hanya oleh pH yang tinggi saja, tapi dalam kondisi yang kering, karena bahwa urea atau nitrogen yang bersumber dari pupuk urea ataupun ZA adalah sangat mudah menguap. Dan ini akan mungkin terjadi. Mau jam berapapun kita lakukan, ya akan tetap menguap. Semakin terik, semakin tinggi penguapannya. Semoga bermanfaat bagi sahabat The Brondol semuanya. Dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.